dipertimbangkan langsung kepada upah. Singapura misalnya, mereka sebut namanya PLWS, Productivity Linked Wage System. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Terus Mbak, ini pengenalan upload saya kira tidak begitu penting. Nah terus saja. Nah jadi terus saja Mbak ya. Produktivitas ini satu hal yang harus kita lihat bagaimana perubahan ketika tenaga kerja mengikuti asesmen kompetensi. Begitu dia dinyatakan kompeten, apakah diikuti dengan kontribusinya terhadap produktivitas? Untuk melihat itu, tentu harus ada pengukuran. Perusahaan bisa bilang bahwa mereka melakukan perbaikan atau improvement. Tetapi pertanyaannya adalah berapa banyak? Berapa banyak itu dijawab dengan sebuah pengukuran produktivitas. Mengukur produktivitas untuk melihat bagaimana perubahan ataupun peningkatan capaian dari perusahaan sendiri. Maka pengukuran produktivitas kita bagi tiga. Ada pengukuran produktivitas di level makro, ada pengukuran produktivitas di level mikro, yaitu perusahaan. Tetapi yang paling penting adalah pengukuran produktivitas individu. Semua metodologi pengukuran ini kami sudah siapkan dalam instrumen, dan bahkan kita sudah punya software untuk mengukur, mempercepat proses melakukan pengukuran. Lanjut Mbak. Terus saja. Terus ini karena ini masih menyangkut kelembagaan, langsung aja terus. Ya, sebelum. Ya. Nah ini DPD yang barusan kami lantik di Jawa Barat, diketuai oleh Profesor Dr. Mukti Ali. Beliau adalah Rektor INABA Bandung. Terus sebelumnya ada putus. Ini ketika kita melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi, ini kebetulan yang dipoto adalah dengan Universitas Respati. Terus, nah ini adalah prodi daerah, dan Jakarta kita lantik baru setahun yang lalu. Lanjut Mbak. Terus sebetulnya mantan ketua BSP yang kemarin juga ikut sebagai salah satu. Terus saja. Ya, ini Ibu dan Bapak, produktivitas ini sesuai dengan konsep dari produktivitas, kami melahirkan dua instrumen. Satu instrumen mengukur produktivitas capaian, yang di sebelah kiri kami juga sudah memiliki instrumen mengukur perubahan karakter produktivitas tenaga kerja. Bapak, ini kami akan kembangkan dan kami akan share kepada berbagai pihak bila mana user ataupun perusahaan mau melakukan pengukuran itu sendiri. Kalau mengukur di sebelah kanan, kami lakukan kepada perusahaan itu dengan menggunakan metode nilai tambah, sedangkan di sebelah kiri kami gunakan dengan metode asesmen terhadap karakter produktivitas. Terus, nah ini mungkin perlu kita lihat sedikit bagaimana kita berada pada posisi produktivitas di level Asia Tenggara. Nah ini Singapura, ini diukur dengan perbandingan output dengan input. Mereka 1 jam produktivitasnya 74,15 US dollar per jam. Bandingkan dengan Indonesia 12,96 US dollar per jam. Ini bisa bermakna 1 jam orang Singapura setara dengan kira-kira 5 jam kita bekerja di Indonesia. Ukuran ini tentunya menggunakan makro metodologi. Tentu saja untuk menghitung ini digunakan dengan GNP dibagi dengan tenaga kerja yang bekerja. GNP kita dengan GNP Singapura sama-sama dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di negara masing-masing. Terus, nah ini sedikit ini saya perkenalkan ya. Ini setelah saya
berulang kali masuk ke berbagai perusahaan. Akhirnya saya kumpulkan. Indonesia ini paling tidak yang laju dipakai oleh industri ada sekitar 106 tools, technique, and method for productivity improvement. Pertanyaannya sekarang, berapa di antara tools, teknik ini yang kita kenal? Inilah yang kita selalu dorong kepada seluruh industri. Kalau saya amati 5S itu kayaknya itu sudah menjadi alat dan metode peningkatan produktivitas yang semua orang tahu. Tetapi bagaimana yang lain? Kalau di perusahaan itu paling tidak ada 8 jenis problem produktivitas yang kita kenal 8 waste, 8 productivity. Ketika kita mengalami defect, maka alat mana yang kita pakai? Ketika perusahaan mengalami waiting time, tentu saja berbeda alat teknik dan metodenya. Ketika perusahaan kronis atau bermasalah di bidang katakanlah pemborosan, tentu saja dia akan pilih yang lain. Mungkin mereka akan memilih lean manufaktur, lean management, atau bahkan saja material flow cost accounting. Tetapi berbeda alat teknik dan metodenya kalau sebuah perusahaan justru bermasalah di bidang layout ataupun standar operating procedure. Nah ini kita pergi ke Goodyear, pergi ke perusahaan Jepang, pergi ke perusahaan Taiwan dan sebagainya. Kita kumpulin, inilah yang lazim dipakai oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah bagi kami di Asosiasi Profesi Produktivitas, memahami tools, teknik, dan metode ini merupakan suatu pembelajaran yang terus-menerus kami diskusikan. Kita berharap melalui pengalaman-pengalaman kita bisa muncul satu alat teknik dan metode baru bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Next. Terus saja. Terus. Nah ini sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah ini Ibu dan Bapak, tentu saja saya ingin sedikit menyinggung bagaimana kita diskusi tentang asesmen kompetensi. Ketika kita lahirkan SKK ini 160 tahun 2016, maka saya langsung saja rangkum dari proses strategi peningkatan produktivitas yang kita kenal dengan AIM, Awareness, Improvement, Maintenance. Ini adalah mapping strategi untuk merumuskan unit kompetensi. Secara singkat saya sampaikan, akhirnya 17 unit kompetensi di bidang produktivitas berhasil dirumuskan. Inilah yang tertuang di dalam Kepmen 160 tahun 2016. Dari sinilah kami kemas, lanjut. Kami kemas 5 skema cluster dan 4 skema okupasi. Kita sebenarnya ingin semua jabatan-jabatan berdasarkan Kepmenaker 238 itu kita ingin dilisensi oleh BNSP. Tetapi BNSP memberikan prioritas, kita hanya diizinkan 4 jabatan, lantas kita pilih. Untuk jabatan produktivitas kita pilih pengukur dan auditor di level 5, konsultan di level 6, ahli di level 7. Sampai saat ini, ahli produktivitas baru 3 yang kita sertifikasi. Konsultan produktivitas juga masih dapat dihitung dengan jari, tidak lebih dari 20 orang. Pengukur produktivitas kita sekarang agak lumayan, dan auditor produktivitas sudah agak lumayan. Ini nanti akan terus kita dorong ke depan. Lanjut. Ya, ini adalah unit kompetensi untuk mendapatkan skema tersebut. Lanjut Mbak. Terus saja. Terus. Nah, Ibu dan Bapak, karena saya harus bersumpah saran sedikit di sini, bagaimana tantangan kita ke depan, saya sangat bersyukur saya mendengarkan arahan dari Ketua BNSP tadi, bahwa di visi Indonesia 2045 disebut berdaulat, maju, adil, dan makmur. Di sini sudah jelas. Lanjut, next. Bahwa kita diharapkan ke depan dengan indikator-indikator tertentu, tapi saya nggak tahu apakah ini dapat kita realisasikan atau tidak. Apakah Indonesia di 2045 bisa makmur sebagaimana yang diharapkan, memiliki income per kapita sampai 23,9
199 US dollar per tahun per orang. Yang sekarang, kalau mungkin kita jujur mengatakan, income per kapita kita juga anjlok juga. Sementara kita pada waktu sebelum COVID kita sudah hampir di atas 4.000 US dollar. Nah, jadi dengan demikian kita akan lihat nanti ke depan. Lanjut Pak, bagaimana peranan asesmen kompetensi. Lanjut terus. Tadi Pak Ketua menyampaikan kepada kita tantangan kita ke depan di dalam megatrend beliau sebutkan, tapi saya ingin sedikit lebih spesifik bahwa 4 tren utama dari global talent trend 2024 disebutkan ada 4. Pertama adalah mendorong produktivitas yang berpusat pada manusia. Ini adalah sering kita dengar di dalam bahasa-bahasa Bappenas disebut namanya produktivitas SDM menjadi centrality of productivity. Nah, ini berkaitan dengan tugas kita sebagai asesor. Kalau kita berhasil mengkompetenkan tenaga kerja, itu adalah kunci utama dari peningkatan produktivitas. Karena sentral dari peningkatan produktivitas tidak lain dari SDM sendiri. Yang kedua adalah kepercayaan dan kesetaraan. Ini dapat kita lihat bagaimana kepercayaan dan kesetaraan, terutama ya antara pengusaha dan pekerja. Bargaining position antara manajemen dengan tenaga kerja itu. Ini Pak Marna ada di sini. Bagaimana jadinya? Tawar menawar. Upah tenaga kerja yang layak berapa? Apakah pengusaha masih menganggap bahwa upah tenaga kerja menjadi bagian dari cost production? Kalau itu terus menerus, maka kita memperlakukan tenaga kerja itu ibaratnya sama dengan beli bahan, bayar mesin dan sebagainya. Tetapi kita teman-teman tadi mengatakan bahwa tenaga kerja adalah human capital. Kita harus jadikan dia kompeten. Dan demikian kesetaraan itu harus kita timbulkan sana, saling percaya dan mereka berkontribusi terhadap produktivitas sendiri. Maka apa yang dinikmati tenaga kerja disebut namanya upah, bukan bagian dari cost production. Bisakah pengusaha bergeser sedikit ke dalam pemahaman itu? Bahwa semakin tinggi kesejahteraan tenaga kerja, sesungguhnya itu adalah bagian dari added value, bukan total cost atau cost production. Begitulah kita memahami produktivitas di dalam meningkatkan peran dari tenaga kerja sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing perusahaan, supaya kita tidak mengalami dengan hal-hal yang sudah kita alami terdahulu. Kesehatan dan daya saing perusahaan ini ditopang oleh kompetensi dari SDM. Kemudian mengembangkan budaya berbasis digital first. Ini sudah pasti karena ini merupakan suatu keharusan yang tidak dapat kita tunda. Next. Nah, jadi saya kira ini ada beberapa catatan dari perkembangan teknologi yang memungkinkan kita dapat lihat tantangan kita ke depan. Asesor kompetensi melihat ini sebagai suatu keniscayaan untuk dapat melakukan perubahan-perubahan perangkat metodologi asesmen. Nah, jadi ini saya tidak uraikan karena terlalu lama. Next. Terus Mbak, terus. Nah, ini coba next. Ya, kembali. Yang ada gambar tadi. Ya, ini sengaja saya tunjukkan ini. Ini adalah Merrill Ferguson. Sudah lama dia sebut bahwa transformation is a journey without a final destination. Barangkali ini adalah satu tantangan bagi asesor. Kita menganggap bahwa apa yang terjadi sekarang itu merupakan suatu kejadian-kejadian di mana kita sulit berubah, dan sulit mengalami suatu perubahan-perubahan akibat daripada teknologi yang ada sekarang. Maka kita menyadari bahwa transformasi itu selalu datang dan tidak ada berhenti. Dengan demikian, apakah perangkat, alat dan metodologi asesmen, bukankah kita juga harus melakukan suatu penyesuaian terhadap fakta-fakta di lapangan? Saya contohkan di LSP saya. 2 menit lagi ya, ketika kita melakukan uji kompetensi,
terhadap satu alat manajemen yang dipakai, tetapi perusahaan berkembang lebih jauh. Maka kita juga harus pikirkan ini sebagai suatu keharusan, di mana proses juga harus mengalami perubahan seperti itu. Terus, ya karena waktunya tinggal 2 menit, lanjut terus. Nah ini saya kira tinggal kita baca. Saya sebenarnya hanya meng-highlight ini ya. Visi Indonesia 2045 itu kita tahu kan terdiri dari 4 pilar, Bapak dan Ibu sekalian. 4 pilar itu adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola. Tapi saya ingin stressing point di pilar pertama. Pilar pertama itu sendiri memiliki sub-pilar 4 sub-pilar. Tetapi salah satu di dalamnya adalah sub-pilar keempat, yaitu ketenagakerjaan. Ada apa di ketenagakerjaan itu? Maka di dalam visi Indonesia 2045 disebut harus ada reformasi ketenagakerjaan. Lanjut, ini sedikit lagi Pak Moderator. Terus. Nah, kita lihat ini. Bagaimana reformasi ketenagakerjaan itu? Bahwa satu, produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Lagi-lagi, produktivitas menjadi ukuran keberhasilan. Yang kedua, partisipasi tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan akan meningkat dan akan terjadi perubahan nanti, penurunan tenaga kerja formal, penurunan tenaga kerja di sektor pertanian, dan kemudian masuk bergeser kepada industrialisasi. Tetapi yang ketiga di reformasi ini jelas ini dibuat tahapan. Tahap pertama, kita akan melakukan bagaimana tenaga kerja mengalami fleksibilitas. Yang kedua, bagaimana penguatan transisi lapangan kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi. Yang ketiga, bahwa nanti pemantapan sistem pelatihan dan sertifikasi merupakan suatu keharusan. Ini merupakan tantangan besar kepada proses asesmen kompetensi. Terakhir, next. Nah ini sedikit ini. Ini bagi LSP, seperti saya memiliki LSP. Herbert Joly mengatakan dalam satu tulisan, dia bilang ada 4 elemen. Pertama, ketahuilah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Yang kedua, apa yang menjadi keunikan lembaga itu untuk menangkap kebutuhan dunia itu. Yang ketiga, bagaimana Anda sebagai pengelola organisasi dapat meningkatkan added value atau economic creation di dalam. Tapi yang keempat ini kita sering lupa. Ini saya kira tantangan besar ini. Elemen keempat adalah passionate dari orang-orang organisasi. Saya mencoba Bapak dan Ibu mengaitkan ini ibaratnya sebagai sebuah LSP. Sebagai LSP, apa sih yang menjadi kebutuhan dunia terhadap kebutuhan LSP, terhadap LSP sekarang? Skema-skema apa yang dibutuhkan? Yang kedua adalah keunikan dari skema kita itu apa? Apa yang unik dari skema sehingga dunia usaha merasa perlu terhadap skema itu? Yang ketiga, bagaimana meng-create ekonomi besar. Tapi yang keempat ini, saya lihat ya, asesor-asesor muda, dia tidak sama perilaku dengan asesor-asesor yang baby boomers dan sebagainya. Asesor milenial, asesor Gen Z tentu saja memiliki satu gaya dan sikap yang berbeda. Apakah ini kita akomodir dalam cara kita melakukan asesmen? Jadi ini saya kira sesuatu keharusan bagaimana LSP menghadapi tantangan-tantangan baru. Terus, nah jadi kembali saya yakini bahwa validasi asesmen merupakan satu peluang bagi kita untuk improve dari proses asesmen. Saya kira ini saya nggak jelaskan karena kita semua sama-sama tahu. Terakhir, nah ini beberapa, ada 10 tips yang dapat mungkin kita pertimbangkan bagaimana meningkatkan kualitas asesor sekaligus memperbaiki proses asesmen, mulai dari kredibilitas profesi asesor. Ini saya kira di LSP ini banyak dilakukan, dan juga saya nggak tahu
bagaimana LSP di Indonesia masih enggan untuk tidak mengkompetenkan yang tidak pantas kompeten. Saya kira ini menjadi satu hal yang harus kita pertimbangkan. Demikian juga hal-hal lain, karena Pak Moderator sudah melihat saya terus dari tadi. Jadi karena waktunya sudah cukup. Demikian Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanggam. Baiklah, dengan demikian tadi para narasumber kita telah memberikan pemaparannya. Untuk itu, baik